underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, korupsi pembayaran honor narasumber DPRD di salah satu kabupaten di daerah Jawa Tengah ini ramai-ramai dikembalikan duitnya ke kas daerah. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ini kan memang ada ketentuan ya. Anggota DPRD itu, mungkin DPR juga ya. Kalau menghadiri satu acara, itu bisa diberikan honorarium sebagai hadir ya. Kebetulan di kabupaten tadi itu ketentuannya adalah setiap kali hadir dalam satu acara itu masing-masing anggota itu bisa dapat 1 juta rupiah sebagai honorarium ya, honorarium kehadiran acara. Nah setelah itu ada juga yang honorarium sebagai pembicara. Ya kalau dia anggota DPR melakukan pembicara, ya memberi ceramah atau memberi apa itu, maka dia dapat juga honorarium. Nah rupa-rupanya di kabupaten ini itu hampir seluruh oknum, ya bagaimana ya, oknum dari anggota DPR ini hampir semua itu ternyata mendapat honor yang di luar ketentuan itu. Ya jadi korupsi model baru itu markup honorarium harusnya 1 juta tapi dikasih 10 juta sampai 200 juta, 13 juta ya. Itu dengan total uang yang dibagikan sama mereka itu ada lebih dari 40 miliar. Nah, ini kan uang yang seharusnya bukan 40 miliar. Nah, sekarang kan ini terhembus sama kejaksaan kan. Kejaksaan kan tugasnya memang memberantas korupsi. Sama juga aparat kepolisian dan KPK ya. Nah, ini tercium oleh kejaksaan setempat bahwa ini terjadi markup biaya termasuk korupsi. Maka anggota-anggota DPR yang terlibat itu dipanggilin semua di dalam kasus menjadi penyidikan. Nah ini kan penyidikan korupsi ini ya kan. Nah ini begitu ini dilakukan berbondong-bondong ya, anggota DPR tadi itu mengembalikan uangnya ya, uang honorarium sebagai pembicara yang 30-40 juta pokoknya gila-gilaan ya, jumlah 40 miliar itu. Nah semua rame-rame sekarang mengembalikan duitnya. Tujuannya apa? Nah ini yang sebetulnya agak nggak cocok ya dengan semangat anti korupsi ya. Karena ada peraturan kalau negara sudah tidak dirugikan, ya sudahnya ini kan nyusul ya. Negara yang tidak dirugikan, maka hukuman yang seharusnya diberikan kepada pelaku koruptor itu bisa dieliminir. Nah sekarang jadi karena ketahuan you makan uang yang tidak benar ya kan, maka masuklah ke penyidikan kejaksaan. Lah kalau sudah masuk ke penyidikan itu kan merugikan dia, namanya jelek. Si A ini korupsi, masuk penjara ya, mungkin penjaranya 1-2 tahun saja ya. Tapi itu kalau minta keringanan macam-macam pelakuan baik ya bisa di korting ya paling masuk 1 bulan 2 bulan selesai. Ya. Lah tapi toh masuk penjara itu sudah nggak bagus. Maka menggunakan pasal pengembalian negara yang sudah tidak dirugikan itu berbondong-bondong dikembalikan. Ya, ini sebetulnya situasi yang nggak bagus ya. Ini menjadi presiden ya, menjadi contoh, menjadi acuan para koruptor. Saya koruptor sebesar-besarnya, nanti kalau ketahuan saya kembalikan uangnya, toh saya tidak dihukum. Nah ini yang paling bahaya kan. Nah ini kan seperti maling di supermarket banyak itu ya, yang nyolong ya beberapa makanan kaleng atau macam-macam, ada sandal jepit, ada BH macam-macam ya, itu banyak ketahuan. Itu kalau ketahuan ya udah balik aja barangnya, selesai. Ya lah sekarang kalau seperti ini dilakukan terus-menerus dan atau peraturan ini tidak dirubah,
nanti ini adalah menjadi bumerang bagi KPK dan bagi Indonesia yang selalu berteriak-teriak dan digaungkan anti korupsi, ya, uang untuk departemen atau uang yang anggaran untuk KPK itu juga cukup besar, ya, itu ya agak tidak efektif, ya, karena orang nggak takut. Padahal yang betul tuh kalau korupsi ya dihukum, kalau korupsinya besar dia dihukum mati. Mestinya harus tiru contoh dari Tiongkok. Yang kalau ketahuan korupsi, belakangan ini juga masih ada yang ketahuan, hukum mati, dor. Ya nggak usah macam-macam. Lah sehingga korupsi menjadi lebih sedikit. Ya mungkin masih ada, tapi tingkat di atas yang sangat sulit untuk jamaah. Ya tapi di bawah itu relatif sudah nggak ada. Ya tapi kalau di Indonesia ini kita bisa merasakan sendiri kok. Urusan apapun katanya ya itu bisa diselesaikan asal tahu jalannya. Nah jalannya itu apa? 86 pasalnya, yaitu pasal damai. Ya kita lihat terus kok ada urusan apa diberitakan udah selesai, udah saling memaafkan, ya sudah ditarik kasusnya, ya macam-macam. Ya jadi ini memang tendensi yang nggak bagus. Seharusnya memang tegas. Kalau koruptor ya harus dihukum dan prosesnya tidak perlu berbulan-bulan. Sekarang kalau kita lihat kasus korupsi yang disidang di Tipikor itu minggu pertama apa urusannya, bacakan dakwaan. Minggu kedua terdakwa sakit tidak bisa datang, minggu ketiga masih belum bisa, jadi jedanya itu seminggu. Ya kalau di luar negeri itu kasus korupsi nggak ada jeda seminggu, jedanya sehari. Hari ini udah capek hakimnya, ya udah besok terus langsung, ya disidang 2-3 hari selesai, hukum mati, dok. Ya di Indonesia terlalu lunak terhadap korupsi, terhadap koruptor, maka pemberantasan korupsi di Indonesia itu tidak secepat yang kita bayangkan dan kita harapkan. Namun terlalu banyak hal-hal yang sebetulnya tidak perlu dilakukan dalam masalah penghukuman terhadap koruptor itu yang masih saja ada. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.